Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Habataram Pulungan, NPM 20755023, kelas Akuntansi Perpajakan 2A, mata kuliah Kepabeanan. Saya akan menjelaskan mekanisme pembayaran perdagangan internasional dengan LC. Apa itu Letter of Credit atau LC? Letter of Credit adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan importir, yang ditujukan kepada eksportir di luar negeri sebagai relasi. Letter of Credit atau LC sering disebut juga dengan istilah Documentary Credit, yang memiliki beberapa istilah seperti Authority to Purchase, Authority to Pay yang memiliki arti yang sama. Faktor-faktor yang menjadi dasar terus berkembangnya penggunaan LC. 1. Adanya pengawasan devisa di beberapa negara. 2. Ketidakpastian situasi perekonomian suatu negara. 3. Diperlukan suatu cara bagi eksportir untuk melancarkan pembayaran barang-barang ekspornya. Apa itu fungsi Letter of Credit atau LC? Yang pertama, membantu bank dalam pemberian fasilitas pembiayaan kepada importir. Yang kedua, memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Yang ketiga, memastikan terlaksananya pembayaran selama syarat-syarat dari LC terpenuhi. Yang keempat, merupakan syarat yang didasarkan hanya atas dokumen dan bukan atas barang dagang. Yang kelima, merupakan perjanjian bank dalam menyelesaikan transaksi komersial internasional. Berikut adalah jenis-jenis LC. Yang pertama, Revocable LC adalah LC yang memberikan hak kepada opener atau issuing bank untuk dapat membatalkan atau membuat perubahan sewaktu-waktu tanpa persetujuan dari beneficiary. Yang kedua, Irrevocable LC. Jika Revocable LC bisa dibatalkan, maka Irrevocable LC tidak bisa diubah atau dibatalkan. Wesel-wesel yang ditarik ke atas LC tetap dijamin pembatalannya tetap bisa dilakukan asalkan kedua belah pihak setuju untuk melakukannya. Yang ketiga, Irrevocable LC and Confirmed LC. Ini adalah yang paling aman. Pihak opening bank serta advising bank memberikan jaminan penuh pembayaran atau pelunasan wesel yang ditarik LC ini. Yang keempat, Clean Letter of Credit. Pengambilan uang dari kredit yang ada bisa dilakukan tanpa perlu mencantumkan syarat-syarat yang lain untuk menarik wesel atau bisa dilakukan dengan menyerahkan kwitansi biasa. Yang kelima, Documentary Letter of Credit. Penarikan uang atau kredit yang ada dan pengambilannya dilengkapi dengan rangkaian dokumen lainnya yang disebutkan dalam syarat-syarat LC. Yang keenam, Documentary LC dengan Red Clause LC. Ini memberikan hak kepada penerima LC atau beneficiary untuk menaruh sebagian dari LC yang tersedia dengan kwitansi biasa atau penarikan wesel tanpa dokumen lainnya. Sisanya dilakukan seperti Documentary LC. Yang ketujuh, Revolving LC. Merupakan LC yang memperoleh kredit bisa dipakai ulang tanpa perubahan khusus pada LC itu. Dan yang terakhir adalah Back-to-Back LC. Penerima LC ini bukan pemilik barang tapi hanya sebagai perantara. Karena itu, penerima LC harus meminta bantuan bank untuk membuka LC yang diterima dari luar negeri atau pemilik bank yang sebenarnya. Berikut adalah tabel tata cara pembayaran dengan menggunakan Letter of Credit. Berikut adalah penjelasan tata cara melakukan pembayaran menggunakan LC. Yang pertama, importir meminta kepada bank yang ditujukan untuk membuka suatu LC untuk dan atas nama eksportir. Yang kedua, bank melaksanakan pembukaan LC atas nama importir. Pembukaan LC ini dilakukan melalui salah satu koresponden bank di luar negeri. Yang ketiga, advising bank memberitahukan kepada eksportir mengenai pembukaan LC tersebut. Yang keempat, eksportir menyerahkan barang ke carrier. Sebagai gantinya, eksportir akan mendapatkan bill of lading.
Yang kelima, eksportir menyerahkan bill of lading kepada bank untuk mendapatkan pembayaran. Yang keenam, paying bank kemudian menyerahkan sejumlah uang setelah mereka mendapatkan bill of lading tersebut dari eksportir. Yang terakhir, bill of lading tersebut kemudian diberikan kepada importir. Berikut adalah pelaku dalam penerbitan LC. Yang pertama, aplikan atau importir. Yang kedua, issuing bank atau bank yang menerbitkan LC. Yang ketiga, advising bank atau bank koresponden eksportir. Yang keempat atau yang terakhir adalah beneficiary atau eksportir. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari letter of credit atau LC. Kelebihan yang pertama adalah jaminan pembayaran terhadap eksportir. Yang kedua, LC dapat digunakan oleh eksportir untuk pembayaran selanjutnya. Yang ketiga, LC tidak mengharuskan importir untuk menyediakan dana sepenuhnya. Yang keempat, jaminan terhadap importir. Berikut adalah kekurangan LC. Yang pertama, tidak ada jaminan terhadap importir bahwa barang yang dipesankan akan sesuai dengan barang yang dikapalkan. Yang kedua, diperlukan untuk memproses surat-surat yang diperlukan melalui bank. Yang ketiga, ada beberapa biaya bank yang harus dibayarkan oleh importir. Yang keempat, bank hanya terlibat dalam urusan yang menyangkut dokumen, sedangkan untuk urusan lainnya bank tidak bertanggung jawab. Hanya itu saja yang dapat saya jelaskan tentang LC. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.